Jadi Cak, seperti prediksi saya, kalau One Punch Man bakal jelek. Oh, prediksi yang setahun lalu itu. Ya, bahkan tidak terasa ya, setahun lalu udah dikasih tahu. Terus habis itu ya kayak 3 minggu lalu aku bikin videonya, meskipun telat lah. Harusnya itu video keluarnya lebih cepat. Tapi dan betul, One Punch Man digoreng lagi. Season 3-nya digoreng. Yeay. Nah, kan Selamat datang di berita lain. dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Pokoknya berita yang cocok untuk para kita nerd dan wibu Jepangan ya. Dan ini apa? Kita kan ini safe place wibu. Ya, karena kita yang safe place. karena yang Kita ngata-ngatain iya. Safe place. Kita self claim kalau Self-claim kita safe place. Iya, karena yang ngata-ngatain kalian cuma aku. Betul. Banyak kok orang di setiap video ada pasti aku nyinggung komentar orang. Jadi Cak, beritanya adalah kan ini One Punch Man nih baru tayang nih episode 1-nya. Kan? Iya, episode 1-nya baru tayang dan benar-benar hancur. Ini aku nggak mau membahas lebih detail ya untuk yang di sini, tapi mereka itu di blame karena nggak banyak pergerakan. Kayak banyak yang statik lah, banyak layar diam, cuma mulut yang bit gitu doang. Biar kelihatan ngobrol. Gitu. Tapi emang jelek banget ya? Gue belum nonton sih. Sebenarnya to be fair, nggak sejelek yang kukira. Beberapa gambar mereka masih ada yang solid. Jadi ya seperti itu. Itu kalau menurutku untuk One Punch Man. Tapi sisanya animasinya cuma satu sih yang kulihat bagus. Ada yang waktu Fubuki marah-marah gitu. Ada. Tapi kan mereka kalau nggak salah ngeluarin recap juga ya? Iya betul. Nah, denger-dengar rating recapnya lebih tinggi daripada season satunya, episode satunya. Jadi gimana tuh ceritanya bisa kayak gitu tuh? Kagak tahu gue. Bagaimana ceritanya ada recap episode recap dari season sebelumnya lebih tinggi ya. Iya. Daripada yang- Kenapa bisa begitu gitu? Ya karena mungkin ini apa indikasi kalau ternyata Sejelek itu enggak? enggak, maksudnya yang season 3 tidak sebagus itu. Nah, jadi menurut kalian gimana? Kira-kira apakah recap dari One Punch Man seharusnya lebih rendah daripada episode satunya? Berita selanjutnya adalah ini ada anime OG. Jadi OG. Legend iya, nih, legend. legend. Kalau kata anak sekarang apa hidden Apa sih? gem, Kayak, hidden game. Gintama gitu, legend ya. Enggak se-legend Gintama sih, enggak. Tapi ini legend juga. Legend. OG juga, OG. OG lah. Salah satu anime yang dinikmati anak-anak pada saat itu. Oh, berarti animenya slice of life, komedi. Komedinya doang. Jadi anime ini legend karena menceritakan anak-anak SMA. Anak SMA. Tahu nggak judulnya apa? Nggak tahu apa. Judulnya adalah Danshi Kokosei no Nichijou. Ya kurang lebih kayak gitu. Pernah Nah, dengar? ya pernah lah, nggak mungkin gua nggak pernah dengar. Intinya mereka kan kayak remaja-remaja laki-laki SMA yang seperti biasa ya. Tapi ini gini, kan udah anime udah ada, komik manganya udah ada. Udah tamat. Kagak tahu udah tamat atau enggak, aku nggak sempat update juga. Tapi mereka itu mengeluarkan sequel, Cak. Sequel. Iya, kayak ngeluarkan ada sesuatu yang baru dari manga yang udah lama itu. Dan mereka menambahkan update yang dimana sekarang judulnya jadi Josei Kokosei no Nichijou. Lah, tapi ini dari POV yang berbeda atau gimana nih? Karakternya sekarang jadi cewek, kurang lebih kayak gitu. Oh, jadi dia perkumpulan cowok ya perkumpulan cewek? Iya, isinya nanti gosip, dandan, iya. menjelekkan laki-laki lainnya, Jelekan menjelekkan cewek lainnya. lainnya. Itu stereotip yang jahat ya, maaf bercanda. pick me girl jadi satu gitu. Iya, ada Gyaru-Gyaru, ada cewek Gyaru-Gyaru. pecundang yang takut sama Gyaru. Nggak tahu dah, pokoknya aku nggak tahu. Tapi aku juga nggak ingat apakah udah keluar atau belum. Cuma menurutku kocak aja sih. Aku Harusnya bakal kocak kan? enggak, aku mikirnya kocak itu karena Danshi Kokosei no Nichijou terus jadi Josei Kokosei no Nichijou. Kayak cuma ganti nama depan Iya, doang. nama depan doang. Tapi ya udahlah, mau diapakan lagi. Tapi lucu, dari judul udah lucu. Nah, gimana menurut kalian? Menurut kalian apakah ini akan menjadi peak komedi yang paling relatable atau mungkin sekarang udah nggak relatable karena sekarang orang-orang pada main TikTok mulu sama nontonin short sama reels. Iya. Berita selanjutnya, Ca. Berita selanjutnya apa? Ada ini anime nih. Anime. Season sebelumnya kurang. Jelek maksudnya. Kurang. Kurang. Nggak boleh bilang jelek kan kita bukan pakar itu. Oh iya, betul, Iya, betul. kurang. Nggak sesuai dengan selera lah. Selera banyak orang kebetulan nih. Iya, nah tapi dia berani banget nih bikin season 2.
Apa judulnya tuh? Nah, judulnya The Beginning After the End. Dia baru ngeluarin key visual baru. Bagus loh, key visualnya bagus. Serius? Bagus. Dari apanya bagus? Dari gambarnya, pewarnaannya bagus semua, karakternya Cakep ya? cakep. Cakep ya? Cakep. Season 1 juga kayak gitu, cakep. Sesuatu key visualnya Juga bagus. Animenya? Jadi ya maaf banget nih bang ya. Kita nggak ngerti-ngerti amat lah soal animasi. Ibarat kata ilmu kita masih cetek nih bang ya. Iya, kita modal ini apa sih? Apa? Otodidak gitu. Kita masih cetek banget nih ya. Masalahnya bang, Kalau animasi jelek itu nggak perlu otak gitu loh. Iya, Nggak perlu menjadi Einstein untuk tahu kalau itu ini jelek gitu. nggak perlu sekolah perfilman kayak Hasan. Nggak usah sekolah DKV, perfilman kayak Hasan atau Rio. Iya, nggak usah. Kelihatan. Tapi Dan ya, apa? Berani sih. Berani ya? Berani banget. Mungkin udah kontrak dah kata gue, makanya berani mau nggak mau udah dikerjakan gitu. Tapi semoga season 2-nya sih bagus sih. Bisa selamat. Selamat lah. Tapi ya udahlah, mau diapakan lagi. Aku berharap sih sebenarnya semoga season 2 bakal lebih baik. Cuma itu less likely banget sih. Aku lebih yakin Hasan rajin bangun pagi Dibanding daripada season 2-nya bagus. season 2 bagus. Iya. Ya, anime ini tayangnya kapan sih, Cak? Ini April 2026. Nah, kurang lebih pada saat itu. Sekarang gimana kira-kira? Kalian lebih percaya Hasan bangun pagi setiap hari atau kalian lebih percaya Anime ini bagus. Tebate bakal bagus? Berita selanjutnya adalah berita kuda. Nanti ada yang komen, "Bang, milking mulu bang, Momosume," gitu. Kita emang suka gitu. Apalagi sekarang update-nya yang baru Zensky berjurnal. Sama ini, Space. Ah iya, semuanya pakai summer outfit. Nah. Tapi gini, yang kita mau omongin bukan itu. Bukan summer outfitnya ya. Bukan, itu memang bagian dari salah satu berita. Kan kita tahu ya, kalau misalnya Uma Musume itu kan ikut merambah ke dunia nyata, kayak efeknya tuh gede banget. Kayak misalnya sekarang kuda-kuda yang pensiun jadi lebih diperhatikan gitu. Habis itu kayak kuda-kuda lama lebih di respect lagi gitu kan. Terus orang-orang juga pada datang ke ini. Balapan kuda beneran, ada yang cosplay ke balapan kuda. Tapi gini, nah Uma Musume itu seberefek itu. Bahkan di sekarang Uma Musume itu udah jalan 2 tahun nih ngesponsorin satu balapan kuda. Dan nama balapannya itu adalah Breeders' Cup yang ada di California. Ini udah tahun kedua mereka ngesponsorin itu balapan. Dan itu adalah balapan kuda internasional. Aku ngerasa When ya? Iya, kapan ya Indonesia ada tahu-tahu disponsorin nama bukan Uma Musume sih yang ngesponsorin to be exact lebih ke arah Sai Game-nya karena kan mereka yang punya dan jelas juga kemungkinan besar ada logo Uma Musume. Dan siapa tahu ya di Indonesia besok-besok bakal ada Uma Musume, maksudnya ada Sai Game gitu ikut masuk gitu kan. Nah, jadi itu beritanya. Jadi kurang lebih ya itulah Breeders' Cup disponsori lagi sama Sai Game atau Uma Musume. Beritanya kedengaran receh, tapi menurutku ini berita yang berefek lah karena kita harus bikin legacy gitu. Berharap semoga Indonesia. Aku sih berharap Maruzensky sama outfit. Udah gacha? Maruzensky. Udah gacha belum? Enggak gacha. Aku nggak nyari Maruzensky, aku nyari yang lain. Dan ya itulah berita kali ini dari berita lain. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita lain. Ya pokoknya berita yang cocok untuk para nerd dan weebs kayak Karena kita kita ya. adalah safe place. Para wibu, karena yang ngata-ngatain kalian aku gitu. Jadi orang lain juga bisa ngata-ngatain sih, cuma yang paling kencang ngata-ngatain aku. Dah, itu aja. Kasih tahu di kolom komentar di bawah kami ketinggalan apa atau kami udah makan apa belum. Ya kurang lebih kayak gitu. Aku lupa tadi mau ngomong apa. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Aku Akil Maruzensky. Aku Ocha Special Week. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Stay clean and sound.